Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvan Cahya Wicaksono dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031846065 dari jurusan S1 Teknologi Informasi Fakultas Informatika Telkom University Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic query processing untuk memenuhi tugas pengganti sebagai tugas pengganti UAS pada mata kuliah basis data lanjut dengan dosen Bapak Gede Agung. Jadi selama video ini berlangsung saya akan menjelaskan tentang basic query processing. Nah, langsung lanjut ke dalam materinya. Nah, sebenarnya apa sih basic query processing itu? Nah, sebelum kita mengenal basic query processing, kita tentunya akan mengenal istilah-istilah query. Nah, istilah query ini biasa didapatkan dalam mata kuliah basis data. Nah, sebelum masuk mata kuliah basis data lanjut yang ada pada video ini, saya sebelumnya sudah mendapatkan mata kuliah basis data pada semester sebelumnya. Nah, itu merupakan mata kuliah yang wajib diambil sebelum mengambil mata kuliah basis data lanjut. Nah, query sendiri itu adalah seperti secara umumnya, secara gampangnya, query itu merupakan perintah yang ada di dalam SQL seperti itu. Jadi langsung ke basic query processing saja. Nah, query processing itu apa? Query processing itu adalah cara untuk mentranslasikan query dari high level menuju ke low levelnya. Nah, di dalam proses basic query processing ini, proses ini bisa digunakan di dalam level physical di file system. Nah, query ini bisa dioptimasikan dan juga bisa dieksekusi. Nah, query ini ketika dieksekusi akan menghasilkan hasil outputan yang sesuai dengan perintah atau yang ada di dalam query tersebut. Nah, di dalam query processing ini kita bisa mengetahui atau kita bisa paham bagaimana query itu diproses, bagaimana query itu dioptimalkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di dalam basic query processing itu ada 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama ada parsing and translation, yang kedua ada optimization, dan yang ketiga ada evaluation. Nah, jadi di video ini kita juga akan membahas tentang step-step yang ada di query processing. Jadi di setiap stepnya ini pasti akan ada beberapa hal yang dikerjakan. Nah, dan hal-hal yang sudah dikerjakan di setiap step ini pasti akan berelasi atau berkesinambungan. Jadi kita langsung lanjut ke step yang pertama terlebih dahulu, yaitu parsing and translation. Nah, di dalam step parsing and translation ini, sebelumnya kita melihat gambar yang ada di samping ini. Jadi yang seperti sudah dikatakan tadi, kalau misalkan basic query itu dari high level language menuju ke low levelnya, jadi dari atas ke bawah. Nah, parsing and translation itu apa? Nah, parsing and translation itu ketika query diterjemahkan ke dalam SQL itu menjadi sebuah relasi aljabar. Nah, selama proses ini, parser akan mengecek sintak dan juga memverifikasi relasi dan juga atribut yang digunakan di dalam query. Kemudian parsing itu apa? Translation itu apa? Nah, parsing itu adalah sintaks yang memeriksa apakah input itu sudah sesuai atau belum dengan tata bahasa atau dengan aturannya. Nah, kalau misalkan translation itu bagaimana cara mengubah kode dari sintaks ke dalam sebuah bentuk internal yang prosedural seperti aljabar relasional seperti itu. Jadi di dalam parsing and translation ini yang dikeluarkan atau outputnya nanti berupa
relasi aljabar relasional seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke optimization, ke step yang kedua. Nah, di optimization ini apa? Di langkah kedua ini kita akan mengoptimalkan query yang ada. Nah, query yang ada ini akan dioptimalkan atau diefisienkan supaya bisa dieksekusi. Jadi query yang sudah ada di step pertama, parsing and translation, kemudian akan dioptimalkan agar bisa menjadi query yang efisien untuk dieksekusi. Nah, seperti itu. Nah, setiap ekspresi aljabar relasional akan didetailkan yang dinamakan dengan detail plan di setiap eksekusinya. Nah, untuk tiap operator terdapat beberapa opsi algoritma dan algoritma yang dipilih di optimization ini adalah yang mempunyai cost paling minimal. Seperti itu. Jadi kan sebelum kita masuk ke evaluation, di sini kan ada execution plan. Nah, di execution plan itu setelah query sudah dioptimalkan, diefisienkan, query itu akan apa ya? Istilahnya ada algoritma-algoritma yang akan digunakan untuk memilih cost paling rendah dan ketika sudah ketemu algoritma yang digunakan, maka algoritma tersebut akan digunakan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke step yang terakhir. Nah, setelah di parser and translator, kemudian di optimization, dan juga kemudian akan masuk di step ketiga yaitu evaluation. Nah, di evaluation ini query itu akan dievaluasi. Nah, setelah itu query akan dieksekusi sesuai dengan permintaan, sesuai dengan apa yang sudah ditulis di dalam query tersebut, sesuai perintah yang ada di dalam query, kemudian akan dikembalikan hasilnya atau hasil eksekusi dari query tersebut. Query akan dieksekusi hingga hasilnya optimal dan mengembalikan outputnya sesuai dengan query-nya. Jadi dari tiga tahapan yang sudah saya sebutkan, parsing and translation, optimization, dan evaluation, itu merupakan tahapan-tahapan yang ada di query processing dan saling berkesinambungan. Jadi secara singkat ya, setelah misalkan kita ada query, kemudian akan masuk di step. Jadi saya saya simpulkan, ketika ada query itu kan pastinya kan akan melakukan tiga tahapan utama yang ada di query processing. Yang pertama akan masuk di parsing and translation. Di parsing and translation, query tersebut akan dirubah menjadi query aljabar relasional. Kemudian masuk ke step 2. Di step 2 akan dioptimalkan. Nah, di step 3 ini akan dieksekusi sesuai dengan akan dievaluasi, akan dieksekusi sesuai dengan apa yang diperintahkan di query tersebut dan dikeluarkan hasilnya, dan hasil tersebut akan dikembalikan seperti itu. Jadi kurang lebih untuk materi basic query processing sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada materi basic query processing saya mendapatkan sumbernya atau referensi itu yang pertama dari slide mata kuliah basis data lanjut Telkom University. Kemudian yang kedua ada dari sumbernya itu website geek4geeks.org. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.